yang menjadi objek permohonan ini apa. Yang berikutnya adalah dalil-dalil permohonannya, tapi dalil-dalil secara lengkap. Misalnya, ya, terjadi misalnya KPU yang berat sebelah tidak yang memihak, itu prosesnya begini. Ya pokoknya hanya dalil-dalil yang pokok saja, karena semuanya sudah dibaca dan sudah disampaikan kepada para pemohon. Kemudian disampaikan kepada termohon dan para pihak. Kemudian yang terakhir disampaikan juga petitumnya saja, ya, sehingga waktunya tidak lebih dari 15 menit. Silakan dari pemohon 97 untuk disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan kami kuasa hukum pemohon membacakan uraian-uraian pokok permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Yalimo tahun 2020, nomor urut 2 atas nama Lakius Peyon dan Nahum Abad. Pertama, mengenai kewenangan mahkamah. Dianggap dibacakan itu? Dianggap dibacakan. Ya. Kemudian kedudukan pemohon bahwa berdasarkan surat keputusan pemilihan umum Kabupaten Yalimo nomor 44 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020, tanggal 23 September 2020, adalah pasangan calon sehingga pasangan calon urut nomor urut 2 ya. Nomor urut 2 sehingga memenuhi sebagai pemohon dalam perkara itu. Ya. Kemudian ada tambahan mengenai pasal 158 Undang-Undang Pemilihan, ya, bahwa jika mencermati semangat dari PMK nomor 6 tahun 2020 yang tidak lagi mencantumkan secara detail mengenai syarat persentase atau pembatas pengajuan permohonan seperti PMK sebelumnya, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi secara kasuistis akan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Nah, adapun secara normatif, sehingga kami dari pemohon menganggap bahwa bisa dilakukan penundaan keberlakuan pasal 158 Undang-Undang Pemilihan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pokok sengketa yang dipersoalkan oleh pemohon adalah mengenai hasil penghitungan suara sesuai dengan objek sengketa yang menjadi kewenangan mahkamah. Yang kedua, bahwa panitia pengawas pemilihan distrik Welarek yang menyatakan suara yang sah adalah hasil rekapitulasi tingkat kecamatan tertanggal 15 Desember 2020 dengan perolehan suara 21.810, kemudian pihak terkait dengan suara nol yang pada sesungguhnya di tingkat kabupaten tidak diakomodasi jumlah suara itu. Kemudian, bahwa termohon dengan sengaja mengubah hasil perolehan suara yang tertuang dalam berita acara rekapitulasi Kecamatan Welarek tanpa dasar dan alasan yang sah. Kemudian, ada gangguan keamanan karena adanya sabotase dan perampasan logistik pemilihan di 29 kampung di Kecamatan Apalapsili yang dilakukan oleh massa dan pendukung pihak terkait. Selanjutnya, bahwa dalil-dalil pokok permohonan pemohon peristiwanya dapat dikualifikasi sebagai alasan pemungutan suara atau pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Kemudian, bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beberapa putusan yang menunda penerapan pasal 158 karena adanya rekomendasi Bawaslu atau panitia pengawas pemilihan tentang perolehan suara atau pemungutan suara ulang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan adanya pelanggaran yang jelas dilakukan oleh termohon dengan cara mengubah hasil perolehan suara peserta pemilihan sebagaimana yang pernah terjadi dalam kasus Pilkada Paniai dan Mimika. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pemeriksaan dalam perkara harus dilanjutkan untuk menemukan kebenaran substantif. Hal ini untuk menghindari termohon melakukan perbuatan yang melanggar hukum
dalam pemilihan, tetapi termohon tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dengan demikian kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini karena ada hal-hal yang bersifat kasuistis yang membutuhkan pembuktian secara substantif lalu kemudian penerapan pasal 128 Undang-Undang Pemilihan dapat diberlakukan. Kemudian mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, yaitu jangka waktunya 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. SK penetapan rekap diumumkan pada tanggal 18 Desember 2020 dan permohonan ini diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sehingga pemohon masih memiliki tenggang waktu dalam waktu mengajukan permohonan. Saya kira dan perbaikan dilakukan pada hari Rabu tanggal 20. Perbaikannya hanya 1 kali ya? Ya. Itu yang dibacakan nanti perbaikan permohonan ya? Ya, betul ya. Silakan. Saya kira selanjutnya saya alihkan ke rekan sejawat saya. Saya lanjutkan yang mulia. Ya, silakan. Pokok-pokoknya saja. Yang pertama, letak perbedaan antara pemohon dan termohon ada di 2 kecamatan. Kecamatan yang pertama adalah Kecamatan Welarek dan kecamatan yang kedua adalah Apalap Sili. Sehingga kami hanya akan membacakan pokok dari 2 kecamatan tersebut sebagaimana perbaikan permohonan kami. Kecamatan Welarek dan Apalap Sili, yang mulia. Ya. Nah, untuk di Kecamatan Welarek, versi termohon suara pihak terkait 3.716, sedangkan versi pemohon suara pemohon versi termohon suara pemohon 18.094. Sedangkan versi pemohon suara di Kecamatan Welarek pihak terkait 0 dan pihak pemohon 21.810. Kemudian di Kecamatan Apalap Sili versi termohon itu 9.089 untuk pihak terkait, sedangkan suara pemohon 4.089. Sedangkan versi pemohon di Kecamatan Apalap Sili pihak terkait 1.675, sedangkan pemohon 4.089. Pengurangan suara pemohon yang ada di Kecamatan Welarek disebabkan karena hal-hal sebagai berikut. Kami hanya akan bacakan pokok-pokoknya majelis. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas mengenai perolehan suara berdasarkan model hasil Kecamatan Welarek dan model C hasil TPS dan kampung yang dikeluarkan oleh termohon sendiri. Dengan uraian sebagai berikut. Pemungutan suara di Kecamatan Welarek dilaksanakan secara noken, tetapi nokennya majelis secara material karena tidak di-SK-kan, tetapi praktik yang terjadi di sana di Kabupaten Yalimo secara keseluruhan menggunakan noken kesepakatan kepala kampung, meskipun tidak di-SK-kan oleh termohon. Nah, setelah dilakukan pemungutan suara secara material dengan menggunakan noken kesepakatan, pada tanggal 15 Desember 2020 dilakukan rekapitulasi kecamatan di kantor PPD Kecamatan Welarek. Dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten, tokoh masyarakat, saksi pasangan calon, 3 orang panitia pemilihan distrik, 2 orang pemilihan distrik tidak hadir. Kemudian pada saat tanggal 15 Desember 2020 tersebut dilakukan rekapitulasi, tidak ada pihak yang keberatan. Kemudian dibacakanlah perolehan suara pemohon sama dengan 21.810 dan pihak terkait 0, dan itu dituangkan dalam model D hasil Kecamatan Welarek. Kemudian setelah dicocokkan dengan model C hasil tiap TPS, kemudian bersesuaian dengan model D hasil tiap kampung, maka hasilnya sama. Pemohon memiliki suara 21.810, sedangkan pihak terkait 0. Setelah dilakukan rekapitulasi pada tanggal 15, hasil rekapitulasi tersebut dilaporkan oleh PPD Welarek kepada termohon. Akan tetapi pada saat dilaporkan pada tanggal 15, PPK dipaksa untuk mengubah hasil perolehan suara sebagaimana model hasil rekapitulasi Kecamatan Welarek tertanggal 15 Desember 2020. Karena PPK merasa dipaksa untuk mengubah, maka PPK pada tanggal itu juga melakukan komunikasi dengan Panwas Distrik mengenai kejadian tersebut. Setelah
dilaporkan Panwas Distrik Welarek mengeluarkan surat rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara yang sah adalah perolehan suara pada saat rekapitulasi tanggal 15 Desember 2020, yaitu suara pemohon 21.810, sedangkan suara pihak terkait 0. Baik, selanjutnya dianggap dibacakan. Sekarang itu kecamatan satunya Apalap Sili majelis. Ya. Apalap Sili terjadi sabotase sebelum didistribusikan logistik suara ke 29 kampung yang mulia. 18 logistik suara disabotase di kampung Lampukmu, 11 logistik disabotase di kampung Notok Sili. Apa bentuk sabotasenya apa sih? Surat suara diambil oleh pasangan pendukung pasangan calon lain Bentuknya majelis. surat suara atau Logistik dengan suara, kotaknya? Baru kotak surat suara suaranya. Kotak suara. Kotak suaranya. Iya, kotak suara sebelum didistribusikan ke 29 kampung Jadi tersebut belum itu ada dihadang pemilihan itu. sebelum pemungutan suara majelis. Oke. Ya, teruskan. Nah, kemudian seperti yang disampaikan rekan tadi saya bahwa perkara ini adalah seharusnya lanjut ke pemeriksaan pokok perkara, ada tambahan majelis bahwa perkara yang kami ajukan ini signifikan sebagaimana pasal 156 10/2016 ayat 2. Signifikansinya bahkan ketika yang mulia majelis hakim mengembalikan suara kami sesuai dengan rekomendasi Panwas dan model D hasil kecamatan Welarek, maka keadaan akan berbalik, pemohonlah yang menjadi memperoleh suara terbanyak majelis. Jadi dua kecamatan yang kami persoalkan, ketika Welarek saja yang dikabulkan oleh majelis hakim untuk mengembalikan suara kami, maka kami sudah bisa membalik keadaan dan itu memenuhi syarat signifikansi yang mulia. Baik. Kemudian terakhir sebelum petitum majelis, Ya. bahwa peristiwa yang berkaitan dengan rekapitulasi kabupaten, bahwa ada surat pernyataan dari termohon 4 komisioner mengubah suara kami tanpa dasar. Alasan Yang mengubah siapa? Termohon. termohon majelis sebelum rekapitulasi tanggal 18, tetapi suara kami ada surat pernyataan yang dibuat oleh termohon untuk mengubah suara kami tertanggal 17. Baik. Nah, Itu jadi temuan Bawaslu enggak? kami sudah melaporkan semua yang mulia. Nanti Bawaslu memberikan keterangan pengawasannya. Kemudian ternyata surat pernyataan itu disadari oleh pihak termohon, maka dicabut pada saat sebelum rekapitulasi majelis. Dicabut bahwa alasan pencabutan karena ada rekomendasi Panwas Distrik Welarek, maka dia mencabut surat pernyataan tersebut. Itu kami juga sudah lampirkan alat bukti surat pencabutan pernyataan itu majelis. Kemudian meskipun ada rekomendasi dari Panwas Distrik Welarek, kemudian ada model D hasil kecamatan Welarek, kemudian termohon sudah mencabut surat pernyataannya yang memberikan suara kepada pihak terkait yang mengubah suara kami, tetapi termohon tetap saja menulis perolehan suara yang salah di rekapitulasi yang menjadi objek sengketa dalam persidangan ini majelis. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya petitum majelis. Sebelum petitum dibacakan, silakan. Petitum angka 5 menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo nomor 55 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 secara kumulatif sebagai berikut. Yang benar itu kan ada yang benar kan menurut saudara. Secara kumulatif sebagai berikut. Ini tabel dianggap dibacakan ya. Terus yang nomor 6, menetapkan pemohon sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 dengan perolehan suara sebagai berikut dianggap dibacakan ya. Jadi akhirnya perolehan suara pemohon itu menjadi 46.783. Terus yang nomor 7 dianggap dibacakan. Terus alternatif yang kedua, saudara mengatakan apa? Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo atau termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di distrik Welarek Kabupaten Yalimo. Hanya melakukan PSU di Welarek ya. Ya, Welarek. Oke, nomor 9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo atau termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 29 kampung pada wilayah kecamatan distrik
kecamatan atau distrik Apalepseli masing-masing sebagai berikut dianggap dibacakan. Kampungnya dianggap dibacakan. Yang terakhir memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalima untuk melaksanakan dan menaati putusan ini. Ya. Hormat kami kuasa hukum pemohon Muhammad Nursal, Supriyadi, Said Sabik, dan saya sendiri dan bangsa yang ada di surat kuasa. Baik.